Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilta Latifatul Munawaroh. Saya dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Simak video pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8. Mari kita mulai ya. Di dalam interaksi antar negara-negara ASEAN kita akan membahas apa saja sih? Berikut ini merupakan peta konsep dari video pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama kita akan membahas pengertian kerjasama ya. Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Mari kita bahas ya. Hubungan antar negara semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda di setiap negara. Maka dari itu muncullah kerjasama. Jadi kerjasama merupakan hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Contohnya yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Berikutnya kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan SDA. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu, yang pertama adalah perbedaan ideologi, kedua konflik dan peperangan, yang ketiga kebijakan protektif di suatu negara, dan yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Yaitu ada bidang sosial budaya, ada bidang politik dan keamanan, dan ada di bidang pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ini dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Yaitu melakukan pengembangan sumber daya manusia, membantu menangani masalah perkembangan penduduk, kemudian melakukan pertukaran budaya dan seni, juga diadakannya Festival Film ASEAN. Kemudian menyelenggarakan Pesta Olahraga ASEAN atau SEA Games. Selanjutnya kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Untuk kerjasama di bidang keamanan, para negara anggota ASEAN telah menyepakati adanya kawasan bebas senjata nuklir di wilayah ASEAN. Sedangkan bentuk kerjasama politik, telah menciptakan ASEAN Regional Forum yang membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Berikut ini adalah contoh lain dari bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, adanya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian adanya pertemuan antar Menteri Pertahanan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Kemudian adanya kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Kemudian ikut membantu dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing internasional. Berikut ini adalah contohnya, yaitu mengadakan pertemuan organisasi guru di kawasan ASEAN, mengadakan penawaran beasiswa pendidikan, serta mengadakan olimpiade di bidang pendidikan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Ada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Yang pertama ada pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan MEA, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA membuka peluang besar untuk mempermudah menjual barang dan jasa di negara-negara anggota ASEAN.
Berikutnya adalah pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan, yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN. Banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kebudayaan. Misalnya membangun kota budaya ASEAN, mengadakan perkemahan pemuda ASEAN, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda-beda dan hidup berdampingan, terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan dan masalah kemanusiaan masih banyak terjadi. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Myanmar membanjir negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand dengan menggunakan perahu. Sehingga mereka dijuluki sebagai manusia perahu. Para pemimpin ASEAN menghimbau agar menampung sementara pengungsi tersebut dengan alasan kemanusiaan. Nah, berikutnya ada pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain yaitu adanya sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah ini telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN. Contohnya yaitu kasus Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan sebagainya. Kemudian permasalahan lainnya adalah mengenai pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah, serta adanya perdagangan pekerja migran. Dan yang terakhir adalah pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Permasalahan mengenai pendidikan di ASEAN adalah ketimpangan mutu pendidikan antar negara-negara anggota ASEAN, menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk memajukan pendidikan, berbagai upaya juga telah dilakukan. Seperti meningkatkan mutu pendidik baik dosen ataupun guru, melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama di ASEAN ini telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN. 3 pilar tersebut, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Selain melalui 3 pilar ASEAN, kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN ini juga memerlukan dorongan. Dorongan tersebut berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling menghormati dan rasa kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Nah, akhirnya materi pembelajaran ini telah selesai. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.